Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Perkenalkan, saya Ginda Dilvika Radiani Putri Kasrunyanto, semester 3 dari Program Studi Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, ada kurangnya edukasi tentang EYD yang benar. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya EYD diterapkan. Yang kedua, ketelitian dalam penulisan kata. Jika telah menentukan tulisan yang diinginkan, seseorang terkadang lupa untuk tidak mengoreksi ulang tulisannya. Akibatnya, tulisan yang muncul terdapat kesalahan. Yang ketiga, ingin mengikuti tren yang ada. Bahasa selalu berkembang ketika bahasa itu tidak sesuai dengan EYD. Tetapi, banyak orang yang menggunakan kata tersebut agar terlihat keren, namun sebenarnya salah. Contohnya, service yang benar servis, apotik yang benar apotek, praktek yang benar praktik, fotokopi yang benar fotokopi, antri yang benar antre. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung, yang pertama tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, memakai titik, 3 berspasi apabila ada bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, memakai tanda SIC apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Yang keempat, membubuhkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA, maupun sistem yang berlaku lainnya. Kutipan tidak langsung, yang pertama mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan ide, pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Bisa dilihat contoh dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang riwayat kehidupan seorang. Sedangkan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang sedang dibuat. Contoh biografi singkat dari Raden Ajeng Kartini. Contoh bibliografi. Nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul. Penggunaan kata pukul adalah waktu untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya,
Yang pertama, Tony pulang sekolah pukul 3 sore dengan berjalan kaki. Yang kedua, jam belajar di sekolah dimulai pukul 7 pagi. Kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contohnya, yang pertama, kami bermain selama 1 jam sehari. Yang kedua, Tony selalu memakai jam di tangan kanan. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya, yang pertama, Rani sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu salah. Yang benar, Rani sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Karena dalam kaidah penulisan tanda baca ditulis dengan mendahului konjungsi koordinatif. Contoh yang kedua, belajarlah dengan tekun dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar nilai ulanganmu memuaskan. Salah. Yang benar, agar nilai ulanganmu memuaskan, belajarlah dengan tekun dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Itu yang benar. Karena dalam penyusunan penulisan kalimatnya itu rumusnya konjungsi subordinatif anak klausa induk klausa. Contoh yang ketiga, saya menghimbau masyarakat untuk peduli lingkungan dalam kesempatan ini. Itu salah. Yang benar, dalam kesempatan ini, saya menghimbau masyarakat untuk peduli lingkungan. Karena dalam kaidah penulisan tanda baca, digunakan setelah frasa keterangan tambahan yang diawali oleh proposi dalam, agar, dari, dan lain-lain. Contoh yang keempat, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Itu salah, karena tidak memakai koma. Yang benar, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Karena bisa dilihat garam
gula, kecap. Kata, jumlah menggunakan lebih dari 2. Jika tidak lebih dari 2, tidak usah menggunakan tanda baca koma. Yang kelima, oleh karena itu, kita harus merencanakan dengan matang. Itu salah. Oleh karena itu, kita harus merencanakan dengan matang. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2. Pada dasarnya, tanda titik 2 banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsi sendiri, antara lain tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh dari titik 2, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, Rino titik 2, baik Bu. Tanda titik koma. Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah pagi, titik koma, anak-anak masih tidur. Yang kedua, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik 2, dan pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurang mengerti tata cara penggunaan penulisan huruf miring sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Contoh yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karena Abdul Muiz. Itu salah. Yang benar salah asuhan itu harusnya miring. Yang kedua, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Itu salah. Seharusnya dilarang merokok itu memakai huruf miring. Nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulis huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya pengurangan kata, serta adanya penambahan kata.
Contohnya, yang pertama, kesalahan penulisan huruf vokal. Analisa yang benar analisis. Resiko yang benar risiko. Yang kedua, contoh dari kesalahan penulisan huruf konsonan. Contohnya, zaman yang benar zaman pakai Z. Otomatik yang benar otomatis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.